Gunawan dengan NIM 2203 055 02 07. Saya atas nama Nuryanti dengan NIM 220300500011. Halo, nama saya Ella Ramadhani dengan NIM 220300202035. Halo, saya Dina Dinarti dengan NIM 220305501013. Saya Rizky Adanda dengan NIM 220305502023. Saya Hamdan 220305021. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak terus videonya sampai akhir. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu vitamin A. Jadi, vitamin A adalah nutrisi esensial yang larut dalam lemak. Vitamin A dapat diperoleh dari makanan yang mengandung prekursor vitamin seperti karoteroid atau vitamin A itu sendiri dalam bentuk retinil ester. Vitamin A performant ditemukan hampir secara eksklusif dalam produk hewani seperti susu manusia, daging kelenjar, minyak hati ikan, kuning telur, susu murni, dan produk susu lainnya. Vitamin A performant juga digunakan untuk membentengi makanan olahan yang mungkin termasuk gula, sereal, bumbu, lemak, dan minyak. Karoteroid vitamin A ditemukan pada sayuran berdaun hijau seperti bayam dan daun muda dari berbagai sumber. Sayuran kuning seperti labu dan wortel, dan buahan non-jeruk kuning dan oranye seperti mangga, aprikot, dan pepaya. Vitamin A berperan dalam berbagai fungsi biologi tubuh seperti perkembangan embrio, penglihatan, dan fungsi otak. Vitamin A juga berperan atau berpengaruh terhadap sintesa protein, pertumbuhan sel, dan sistem imun. Di sini saya akan menjelaskan salah satu proses dalam metabolisme vitamin A dalam tubuh, yaitu proses absorpsi. Nah, vitamin A yang diperoleh dari makanan dapat berupa retinol, retinil ester, atau karotenoid. Nah, retinol dan retinil ester larut dalam lemak, sedangkan karotenoid larut dalam air. Retinol dan retinil ester harus dihidrolisis menjadi retinol bebas oleh enzim lipase sebelum dapat diserap oleh sel enterosit di usus halus. Nah, karotenoid sendiri harus dipecah menjadi retinal oleh enzim karotenoid monoksigenase atau disingkat dengan CMO di dalam sel enterosit. Retinol bebas di dalam sel enterosit diesterifikasi kembali menjadi retinil ester oleh enzim lecitin, yaitu retinol asiltransferase atau disingkat dengan LRAT. Retinal diubah menjadi retinol oleh enzim retinal dehidrogenase. Nah, retinal ester dan retinol kemudian dipaketkan ke dalam kilomikron, yaitu partikel lipoprotein yang mengangkut lemak dari usus ke hati. Kilomikron melewati sistem limfatik dan masuk ke dalam aliran darah. Dan di dalam aliran darah, kilomikron dipecah oleh enzim lipoprotein lipase (LPL) yang melepaskan asam lemak dan gliserol. Retinil ester dan retinol yang terikat dengan kilomikron kemudian ditangkap oleh reseptor spesifik pada permukaan sel hati. Dan di dalam sel hati, retinil ester disimpan di dalam vesikel lipid droplet atau dihidrolisis menjadi retinol bebas oleh enzim retinil ester hidrolase atau REH. Retinol bebas kemudian berikatan dengan protein pengikat retinol, yaitu RBP, yang merupakan protein pengangkut utama vitamin A di dalam darah. RBP retinol kompleks dapat ditransfer ke jaringan target seperti mata, kulit, sistem imun, dan sistem reproduksi. Di sana, retinol dapat dilepaskan dari RBP dan dioksidasi menjadi retinal atau asam retinoat oleh enzim RDH dan RALDH. Retinal dan asam retinoat merupakan bentuk aktif vitamin A yang berperan sebagai kofaktor enzim dan molekul sinyal. Selanjutnya adalah tahapan transport vitamin A. Nah, retinol dalam darah mengikat pada protein dan retinol atau RBP. Sel epitel pigmen retina atau RPE mentransmisikan reseptor RBP STRA6 yang memfasilitasi penyerapan retinol. Retinol kemudian diubah menjadi retinil ester dan oleh enzim lecitin dan retinol asiltransferase. Ester adalah substrat untuk RPE65 dan enzim yang menghasilkan retinol 11-CYS yang diubah menjadi retinol dehida 11-CYS untuk diangkut ke fotoreseptor untuk membentuk rhodopsin. Kemudian, santafil makanan, lutein, dan zeaxanthin terakumulasi di makula mata, memberikan perlindungan terhadap degenerasi makula terkait usia. Untuk mencapai makula, karotenoid melintasi RPE.
dalam darah, xanthofil dan beta karoten sebagian besar berhubungan dengan high density lipoprotein atau HDL dan low density lipoprotein atau LDL. Model sel RPE manusia memancarkan kinetika penyerapan sel ketika karotenoid diberikan untuk bentuk HDL dan LDL. Untuk LUT dan beta karoten, pengiriman LDL menghasilkan tingkat serapan tertinggi. HDL lebih efektif dalam menghantarkan ZEA dan meso-ZEA. Penyerapan ZEA yang dimediasi HDL secara optis melalui reseptor pemulung, dan penyerapan LUT dan beta karoten yang dimediasi LDL menghasilkan mekanisme untuk retensi optik ZEA menuju LUT dan xanthophyllis di atas beta karoten di makula. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyimpanan vitamin A, yang dimana retinol ini akan diubah menjadi retinol ester dan kemudian akan dimasukkan ke dalam hati. Terlebih dahulu, retinol ester ini akan dimasukkan ke dalam kilomikron, yang dimana akan membawa retinol ester ke pembuluh darah melalui vena subclavia. Setelah retinol ester masuk di hati, akan diubah menjadi altransretinol, di mana altransretinol ini mempunyai 3 pilihan yang dapat dilalui. Bisa menuju ke jaringan tubuh, bisa disimpan di dalam hati, dan dapat juga menuju ke retina atau mata. Kemudian, altransretinol tadinya akan ditransformasikan ke dalam bentuk retina palmitat, yang dimana mempunyai kapasitas yang sangat besar untuk menyimpan vitamin A. Nah, kemudian dalam kondisi normal, seseorang yang cukup makan akan mempunyai cadangan vitamin A yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 6-9 bulan atau lebih. Dalam retinol yang bebas aktif akan melakukan transformasikan dalam aliran tubuh melalui penggabungan dengan retinol binding protein atau yang biasa disebut dengan RBF yang diproduksi di dalam hati. Jadi, pada defisiensi protein ini yang parah, produksi protein pengikat retinol mencegah mobilisasi terjadinya cadangan retinol pada hati. Nah, kemudian tahap aktivasi. Nah, tahap aktivasi ini dimulai dari retinol yang dilepaskan dari retinil ester yang akan dioksidasi menjadi retinal dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase ADH atau retinol dehidrogenase RDH. Nah, kemudian selanjutnya enzim sitosol retinal dehidrogenase RALDH atau aldehida dehidrogenase ALDH akan mengkatalisis oksidasi irreversible retinal menjadi asam retinoat atau altransretinoid aktif ATRA. Nah, ATRA ini merupakan metabolit aktif dari vitamin A yang berfungsi untuk meregulasi berbagai fungsi seluler seperti proliferasi sel, kemudian diferensiasi, dan kemudian kematian sel pada berbagai tipe sel. Terus apa sih yang akan terjadi ketika seseorang kekurangan atau kelebihan konsumsi vitamin A? Nah, ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin A akan menyebabkan yang namanya defisiensi vitamin A, di mana hal ini akan berefek pada kesehatan kita. Contohnya seperti penglihatan buruk, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan terhambatnya proses pertumbuhan. Sementara itu, jika kita mengonsumsi vitamin A secara berlebihan atau dikenal dengan hipervitaminosis A, dapat berdampak negatif pada kesehatan. Contohnya seperti keracunan, gangguan kulit, hingga kerusakan organ. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga keseimbangan konsumsi vitamin A agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan vitamin A yang berpotensi untuk menyebabkan masalah kesehatan. Kita bisa mencukupi asupan vitamin A dari sumber makanan alami seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, dan produk susu, serta berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi suplemen vitamin A. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jangan